Udah Pak, ini udah pakai Ya. inian kok, pakai data. Oke, baik, silakan. Ya, silakan Bu, dilanjut lagi. Iya, maaf ya saudara-saudara. Iya, maaf ya, ini sinyalnya kali ini. Ya, puji nama Tuhan. Dan di saat itu saya benar-benar nggak terasa ya, waktu saya ada di gereja itu tiba-tiba air mata saya menangis begitu aja, mengeluarkan air mata. Saya dengar Yesus, Yesus, air matamu ditampung di kiblatnya Tuhan, kata dia bilang begitu. Jadi saya ingat, saya ini kan bermandikan air mata ya, gitu. Setiap malam saya nangis. Jadi ketika dia bilang begitu, Pak Gilbert, air matamu ditampung di kiblatnya Tuhan. Jadi seperti itu saya nangis, saudara-saudara. Yesus itu baik banget gitu. Seperti Yesus itu siapa gitu ya. Yesus itu siapa ya, kok enak banget saya dengar. Dan akhirnya, salam kiri kanan Anda, kata gitu. Saya salaman deh nih, ke samping kanan, sampai ke belakang-belakang, suruh ditos gitu kan. Ya, pas saya samping ke kanan saya salaman kan, selama ini saya nggak dideketin saya. Pada ngejauh. Ini samping saya, Tuhan izinkan juga ya. Orang Cina, tahu sendiri dia orang Cina, orang Manado kali itu ya. Orang putih-putih, bening-bening banget gitu. Dia pegang tangan saya ngerasa dia senyum gitu sambil iya gitu kan. Salam Kak, sampai ke belakang gitu. Terus nyanyi. Setahun setengah, saudara-saudara, saya nggak pernah jingkrak-jingkrak. Yang ada saya tiduran terus. Ya ampun, yang ada saya bener-bener didakwah. Dan di saat itu saya nggak kenal Tuhan Yesus. Jadi tugas iblis kan mendakwah. Orang-orang sakit didakwah, diintimidasi. Di situ saya nggak kenal Tuhan Yesus. Dan itu saya alami ketika saya sakit. Katanya dia bilang gitu. Oh, lu digituin sama kakak lu. Apa emak lu jual perabotan gara-gara lu tuh sakit. Kayaknya di situ saya benar-benar diintimidasi sama iblis. Saya merasa saya tuh nggak berguna gitu. Dan puji nama Tuhan, saya masuk ke gereja, saya jingkrak-jingkrak. Di situ saya kayak orang, setahun setengah ini saya nggak pernah kayak begini ya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, gitu kan. Walaupun saya nggak tahu lagunya, tapi saya nikmatin lagunya, puter-puter gitu. Muter-muter, enak banget gitu. Setahun setengah saya kagak pernah jingkrak-jingkrak. Orang sakit tuh ilok jingkrak-jingkrak, boro-boro saya apa namanya, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari gitu. Lagunya bisa menari gitu ya. Lo ampun, kalau di rumah saya tiduran aja. Kapan malam ketemu pagi, kapan malam ketemu pagi lagi, saya nggak pernah ngeliat keluar gitu. Lo itu di dalam gereja ya, saya benar-benar merasa sukacita yang nggak pernah saya dapat dari saya kecil sampai gede, apalagi pas keadaan saya sakit. Saya kagak pernah muka saya begini aja nih sih kagak pernah tuh lihat orang yang senyum sama saya senyum gitu. Resep banget dah pokoknya di saat itu saya ke gereja. Akhirnya saya pulang, saudara-saudara. Saya pulang dari gereja dengan membawa sukacita, membawa damai. Enak banget ternyata di gereja itu gitu kan ya. Akhirnya saya pulang sampai rumah. Di saat itu ayah saya masih hidup ya. Ayah saya masih hidup, ayah saya sehat banget. Sehat, badannya sehat. Pokoknya nggak sakit-sakitan, enggak. Akhirnya ayah saya tanya sama mama saya, kemana si Irma? Itu ikut tetangga sebelah. Hari-hari Minggu, ayah saya orang lapangan, bukan orang yang nggak jarang bergaul. Dia lapangan lah, dia pergaulan dia luas gitu. Jadi makanya dia bilang, kemana sih Irma? Ikut tetangga sebelah, hari-hari Minggu, sebelah lagi orang Batak. Dia udah pikirannya langsung, wah ini dia pasti imannya lemah gitu. Ayah saya udah langsung menuju saya pasti diajak ke gereja gitu kan. Akhirnya saya pulang, ayah saya nungguin di depan pintu belakang. Tangannya sambil begini di pintu. Di situ saya udah takut. Aduh kak, ada ayah gitu. Gak apa-apa dek, ada Tuhan Yesus katanya. Memang benar sih ada Tuhan Yesus, tapi kan saya takut karena saya tahu ayah saya itu galak banget. Apalagi ngomongin agama, udah gak ada kompromi sama saya, galaknya minta ampun. Akhirnya saya nunduk jalan, saya masuk rumah,
Langsung saya dibilang sama ayah saya, dari mana kau? Itu ya dari gereja kau nak. Gereja kau. Jadi dia langsung nebak sendiri gitu. Dan saya mau ngejelasin ke ayah saya nggak pernah nyari Tuhan ya, Irma nggak pernah mau ikut ke gereja, itu semua berjalan begitu aja, mengalir begitu aja, gitu kan. Sampai saya merasakan damai di gereja, itu mengalir begitu aja. Jadi benar-benar saya mau jelasin, ayah saya nggak beri saya kesempatan untuk ngejelasin. Pokoknya dia marah, dia mencurahkan unek-unek hatinya dia bilang, bawa pakaianku, pergi kau dari sini. Kau masuk gereja, alamak kata ayah saya, nenek kau guru tafsir, nenek saya haji gitu. Jadi mungkin ya secara manusia ayah saya ini mustahil gitu saya sampai ikut masuk Kristen gitu kan. Lebih kau mati kau daripada kau pakai minyak babi, kata ayah saya gitu. Mama saya juga udah nggak bisa berani untuk ngebelain saya karena ayah saya benar-benar ngomong secara logika memang benar. Secara logika benar. Makanya orang yang dipanggil Tuhan itu memang panggilan. Makanya dia cepat percaya. Tapi kalau bukan panggilan dari Tuhan, itu mau diinjilin kayak gimana juga gak bakal percaya. Orang Tuhan kagak pilih, gitu kan ya. Tapi kita nggak pernah cari Tuhan. Kalau Tuhan udah pilih, udah panggil, Tuhan sendiri yang tuntun, gitu kan. Bawa pakaian kau, pergi kau. Gak ada Tuhan itu beranak. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu nggak beranak dan tidak diperanatkan. Mana ada Tuhan telanjang, mana ada Tuhan pakai sempak dua. Maaf ini ya, itu ayah saya waktu itu ngomongnya seperti itu. Dan saya berpikir logika, iya bener ya, Tuhan aja nggak bisa nyelamatin diri sendiri gitu. Tuhan itu punya emak, punya bapak, kelihatan bentuknya bisa makan gitu kan. Iya, tinggalkan itu minyak. Nah, ayah saya ngomong gitu. Kembali sampai lembut, kembali sayang. Visi misi orang Kristen itu memang seperti itu. Dikasih Indomie, dibaikinnya kau, nanti kau masuk agamanya. Iya. Nanti tengoklah kau sakit. Kau udah sakit, kau udah parah penyakit kau, katanya. Mati kau masuk neraka kau nak, kata gitu. Iya, enggak. Ayah saya sudah almarhum. Saudara-saudara, ayah saya udah almarhum ya. Di saat itu saya kejadian tahun 2003, 2005 ayah saya meninggal. 2003 ayah saya bersikeras terus masalah agama gitu kan. Kata ayah saya bilang, lebih baik saya mati daripada saya pakai minyak babi. Akhirnya saya tinggalkan itu semua minyak. Saya udah kagak mau ikut-ikut. Bener yang diomongin ayah saya. Walaupun saya merasakan enak di dalam gereja, itu biarlah bagi saya udah, saya nggak mau. Saya lebih denger logikanya. Enggak, iya Irma mau denger kata ayah. Tinggalkan, saya tinggalin, itu minyak. Itu orang diusir, karena yang punya kontrakan itu sepupu mama saya. Jadi ditendang pintunya, lu pergi lu, katanya bawa ponakan gua, lu kata ke gereja. Saudara-saudara mama saya itu di situ guru ngaji, guru pengajian gitu, karena sebelah rumah saya nggak jauh itu ada musola gitu kan, nggak jauh dari rumah saya. Nah, mak saya ini kan keluarganya keluarga Betawi gitu, di situ di Bekasi. Jadi rame deh, terkenal saya pakai minyak babi gitu, itu minyak katanya minyak babi. Akhirnya udah diusir, orang ini udah pindah, udah kagak di situ orang ini, udah pindah. Dan saya kembali lagi, ini di depan saya guru ngaji. Mama saya panggil, banyak yang datang manggil, saya nggak ngerti lah, pokoknya datang guru pengajian, ada saudara mama saya, dia tahu saya ke gereja, dia tahu saya ikut tetangga ini, saya dinasihatin, Irma, lu bertobat tuh katanya, lu udah sakit parah, lu minta ampun katanya, entar lu mati masuk neraka. Iya, minta ampun, saya juga gak mau ikut-ikut, kata saya gitu. Saya memang itu mengalir aja Bu, Irma nggak pernah nyari-nyari Tuhan Yesus, kagak mau gitu, maafin Irma, kata guru. Ada Bu Dimas, ada Budian, dia pada baca-bacain air, dah saya disuruh minum. Udah lu, katanya udah biarin, katanya lu mati, katanya kalau di dalam Islam katanya ada pengampunan, kata gitu. Iya, saya takut banget dah, gara-gara saya ikut ke gereja, ketakutan di saya. Akhirnya
malamnya itu saya sembahyang, saya sholat. Saya pikir saya udah lemes banget ya saudara-saudara. Badan saya udah lemes, tetangga saya udah pindah nih, Mama Hana udah diusir, udah nggak ada. Saya minyak udah saya nggak pakai. Saya ambil air wudhu, saya sembahyang, dan saya ambil baskom. Saya pikir saya besok mati, karena saya udah lemes banget ini badan saya. Saya ambil baskom, saya cuci kaki mama saya. Saking saya kepikiran, waduh, gua ntar mati masuk neraka deh nih gitu kan. Saya ambil baskom, saya cuci kaki mama saya. Ma, sini ma, kakinya udah cuci. Irma takut masuk neraka. Saya kalau inget-inget ke situ dan tuh kan saya jadi sedih. Nah ini mah beneran banget ini saya mah, ini pengalaman hidup saya, bukan ngejelek-jelekin agama di luar ya, enggak, ini kesaksian bener-bener yang saya alami gitu. Akhirnya sini Mbak Irma cuci kakinya, terus saya minum tuh kaki air bekas saya cuci mama saya minum. Saya takut sama neraka, saya pikirkan oh ya surga dibuat telapak kaki ibu, kali dengan gue minum air kaki emak gue ada gue masuk surga. Saya minum, saya tidur, saya mimpi. Habis saya sembahyang, saya cuci kaki mama saya minum. Saya mimpi malamnya. Saya bangun. Saya terbangun, saya ingat banget mimpi saya itu Tuhannya orang Kristen. Pakai jubah putih kan saya sering lihat ya, maksudnya Tuhannya orang Kristen kan pakai jubah. Jadi saya punya tetangga ada orang Kristen. Teman-teman saya juga kan banyak yang orang Kristen, jadi saya tahu gitu kalau Tuhan orang Kristen, Yesus kayak begitu gitu. Jadi benar-benar mirip banget dalam mimpi saya itu, dia di atas langit, saya diri kayak di samping saya itu tiang listrik. Jadi saya diri, saya lihat di depan saya ini orang banyak yang lari. Tuhan, dia ngejar-ngejar gitu. Terus saya ngeliatin, ngapain sih lari-larian gitu? Pada ngejar apaan sih itu ya? Terus saya lihat gitu, Tuhan pada naik-naik kayak ada kayak gedung gitu, dia berbentuk gedung gitu kan. Tuhan, pas saya lihat kok kayak sinar gitu. Cuman dia pakai jubah putih, persis Tuhannya orang Kristen yang digambar-gambar itu. Makanya saya bilang itu Yesus. Terus dia bilang begini, aku akan kembali menjemput orang yang percaya dan yakin kepadaku. Saya bangun, saya langsung ketakutan. Ya, pas banget ayah saya ada di rumah. Ya, bangun ya. Kenapa kok nak? Katanya gitu. Irma kan udah tinggalin Tuhan Yesus ya. Orang udah pindah, minyak Irma nggak pakai, udah sembahyang ya, udah sholat, udah cuci kaki emak, Irma minum. Itu Irma mimpi Tuhan Yesus ya. Orang Kristen mah demen ya di mimpi Tuhan Yesus. Lah kalau saya mah di saat itu amit-amit gitu. Amit-amit, saya kagak mau di mimpi Tuhan Yesus sampai saya bangun tidur sampai ya ampun, ngapa jadi mimpi Tuhan Yesus gitu kan. Saya cerita sama ayah saya, "Tuh lah kok tidur enggak baca doa," kata gitu. "Kok tidur enggak baca doa," katanya. "Pasang aja togel," kata gitu. Aduh ya nggak baca doa ya. Iya kali saya tidur nggak baca doa, benar kali itu saya lupa baca doa jadi mimpi-mimpi. Kesemsem kalau kata orang Betawi mah. Malam kedua saya tidur baca doa. Waktu saya tidur saya baca doa, jam 2-an lah, jam 1 jam 2-an itu udah malam. Saya pegang payudara saya ini basah gitu. Kok nempel apaan ini, darah semua di kasur, darah gitu kan. Saya mulai lihat, darah, saya udah nggak bisa ngomong, saudara-saudara. Itu ayah saya timpuk pakai muk. Saking saya ngelihat darah, jadi baju saya nempel. Nah, kalau ini kan nih kayak begini ya. Nih, ini kayak begini nih, saudara. Di payudara saya ini seperti ini. Nih, bekasnya tuh. Nih di payudara kayak begini. Itu lebih parah lagi, bolongnya gede. Udah hancur. Nih, kayak gini, saudara-saudara. Tuh. Ya, itu udah hancur. Jadi dagingnya itu nempel sama baju. Akhirnya mama saya bangun, ayah saya bangun, itu emak saya teriak. Tetangga pada bangun. Ya Allah, astagfirullahaladzim, kalau mau dicabut anak saya nyawanya malam ini saya ikhlas, kata mama saya. Saya ikhlas, katanya kalau mau dicabut nyawanya malam ini, ya Allah, jangan disiksa anak saya, kata emak saya gitu ya. Ayah saya nunjuk lemari. Apalah dosa awak sampai anak awak punya penyakit besar kayak gini, dia bertanya-tanya. Akhirnya pagi-pagi, itu padahal puskesmas deket dari rumah saya. Setahun setengah saya kagak pernah puskesmas.
alternatif ke dukun, kemana aja. Saya kagak pernah tuh ke dokter. Nah pas waktu saya keluar darah banyak itu ada 1 ember, bukan 1 ember darahnya ya. Jadi baju disobek, dilap lagi darahnya. Tuh ember bekas sabun colek itu yang kecil itu. Ditaruh sama mama saya baju, dilap lagi darahnya, ditaruh lagi di situ. Itu sampai dikubur, bekas baju saya tuh mama saya dikubur katanya. Dikubur darah semua nih kata gitu mama saya. Nah akhirnya saya pergilah ke puskesmas, dibawa tuh gotong-gotong ke puskesmas hari pertama. Disitulah saya dibikin rujukan. Hari pertama saya ini nama bidan puskesmas. Anak ibu harus dirujuk di Rumah Sakit Umum Bulan-Bulan Bekasi. Nah sampai dirujuk di sana, disitulah saya divonis anak ibu kena kanker payudara stadium 4. Ini harus dibawa lagi ke Darmais, harus diangkat gitu karena ini virus bisa menyebar ke seluruh tubuh. Ibu persiapkan aja nanti bisa kemungkinan nanti di kemo. Wah pokoknya dijelasin mendetail banget gitu kan. Tapi dipotong. Wah saya di situ mendingan saya mati dah. Karena saat itu saya masih gadis gitu kan. Enggak, saya nggak mau emang nggak mau, mendingan mati aja, nggak mau dipotong-potong kayak gitu kan. Nah sepanjang jalan saya nggak mikirin penyakit saya. Sepanjang jalan saya ngeliatin emak saya nangis terus ya. Sakit ya Ir kata gitu. Iya mak ngebet kata saya gitu, ngebet banget tapi emang nggak mau dipotong mendingan mati aja lah mak gitu. Saya ngomong gitu sama saya. Dan akhirnya sampai di rumah saya dikasih alkohol tuh. Itu alkohol bukan makin sembuh, makin melebar. Cuman ngilangin bau doang, jadi melebar gitu kan alkohol. Nah akhirnya hari kedua saya habis alkoholnya. Irma mau kemana Neng? Mau ke sono enggak? Kata gitu. Enggak, Irma enggak mau ke Darmais, kata gitu. Irma balik aja mah ke puskesmas, enggak apa-apa minta alkohol. Nah hari kedua saya ketemu orang yang berbeda, saudara-saudara. Bener-bener ini Tuhan Yesus luar biasa. Kagak pernah saya pilih, kagak pernah saya cari. Udah ditolak berkali-kali Yesus ya, sabar banget gitu. Baik banget itu Tuhan Yesus. Makanya jangan sampai ragu-ragu. Jangan pernah ninggalin Yesus. Aduh ruginya ya ampun Tuhan Yesus. Yesus itu bener-bener Tuhan, saudara-saudara. Bener Tuhan. Saya kesaksian begini bukan karena nggak ada apa-apa nih. Bener-bener karena memang dia baik banget. Dan inilah yang saya bisa balas gitu sama Tuhan Yesus. Nggak ada mencari keuntungan dalam saya memberitakan kebenaran, enggak, saya nggak mau mencuri kemuliaan Tuhan, semuanya cuma buat Tuhan Yesus, saudara-saudara. Akhirnya saya ketemu orang berbeda di puskesmas hari kedua. Ibu sini deh. Kenapa Bu? Saya mau ngomong, katanya 4 mata. Ayo mak, dia mau ngomong. Saya pergi nih di ruangan gigi. Kenapa Bu? Dia megang-megang kantong nih. Ini orang yang kedua, yang pertama kan udah diusir, udah pindah tuh. Udah sembahyang, udah minta ampun, udah kagak mau lagi pakai minyak, mau kena Tuhan Yesus. Udah balik ke puskesmas. Nah, kok saya balik ke puskesmas? Di situ ada anak Tuhan. Dia bilang, Ibu megang-megang kantong ya. Ibu kenal nggak Nabi Isa? Kata gitu. Wah, saya udah langsung ngomong sama mas saya, ini janjian orang Kristen ini mak. Orang Kristen ini ngomongin Nabi Isa lagi nih, kata saya udah ngomong begitu sama orang Kristen nih mak. Terus bener dia ngeluarin minyak dari kantong, tempatnya tempat baby oil, tapi isinya minyak urapan. Di situ saya bener sama mas saya sampai kayak orang kaget gitu. Buset mak, itu minyak ketemu lagi ya. Kata mas saya juga, lah itu minyak ketemu lagi ya. Padahal udah amit-amit ya bang bayi, itu saya kagak mau ketemu minyak itu lagi, udah kagak mau. Loh kok itu minyak bisa ketemu lagi sama orang yang berbeda. Tapi puji Tuhan, di saat itu mama saya nanya ya, dan benar-benar dibukakan hikmat itu dari Tuhan. Nah Ir, kita kan ini katanya bukannya ke pendeta, kita ini ke dokter. Nah dokter bukan ngasih obat, malah nemu itu minyak lagi, kata mas saya. Lu jujur ya Neng, emang udah sembuh ya pakai minyak gituan, kata gitu. Nah saya ngomong sama mas saya, enak banget mah minyak itu gitu, semua obat kalah gitu. Itu jodoh lu kali Ir, itu minyak, lah bisa ketemu lagi Ir, kata gitu. Pakai deh Neng, kalau emang sembuh mah, kata gitu. Kalau enak kan pakai Neng, kata gitu. Orang obat jangan bilang-bilang hayal lu, kata gitu, kata mas saya. Dan saya di situ perjanjian sama emak, tenang aja mak, selesai sembuh Yesus Irma tinggalin, minyak Irma tinggalin, cuman enak aja pakai minyak itu. Nah itu saya di saat itu Yesusnya habis sembuh saya tinggalin.
gitu kan, karena saya belum tahu, bener nggak tahu kalau Yesus Tuhan di saat itu kan. Cuman enak bener, orang sakit itu apaan aja deh pokoknya, yang penting enak pasti dipakai, kan orang sakit itu kan kagak enak, jadi yang menyangkut yang enak-enak pasti di ini nama orang sakit dah. Nah di saat itu akhirnya saya pulang, saya bawa itu minyak, saya diam-diam sama ayah saya, nggak tahu tuh ayah saya. Akhirnya saya pulang, besokannya janjian sama ibu ini, besok kita janjian ya Irma gitu. Saya ingat banget kalau nggak salah hari Jumat. Besok jam 10, mama saya ikut nganterin doang nih, tapi nggak nyampe ke gereja, saya doang gitu kan. Oh iya Bu, akhirnya saya janjian sama ibu ini. Saya tanya, ibu maaf ya, itu minyak babi ya? Oh bukan, itu minyak bimoli. Soalnya saya pernah pakai minyak biasa, katakan minyak bimoli. Saya olesin perih gitu, ngebet gitu, makin ngebet. Makanya dibilang itu minyak sihir. Ternyata bukan minyaknya ya saudara, minyaknya cuma alat doang. Ternyata kita harus bawa nama Yesusnya. Jadi kalau pakai minyak agak disertai nama Yesus, wah itu kagak ada kuasanya. Tapi minyak kita doain pakai dalam nama Tuhan Yesus, itu benar-benar akhirnya dibilang minyak urapan. Dan puji nama Tuhan saudara-saudara, akhirnya saya pergilah ikut ibu ini ke gereja yang sama. Lah saya di sini nggak bawa gereja, kagak, saya mah di sini bawa nama Yesus aja. Tapi yang saya bingung, Tuhan ini bikin saya ini kebingung-bingung, kok gereja itu gerejanya yang sama saya dibawa. Jadi saya sembuh lewat kuasa perjamuan kudus, minyak urapan gitu kan. Saya rutin minum perjamuan kudus, saya pakai minyak urapan gitu kan. Saya lihat sendiri itu bukan minyak babi, itu minyak dibeliin, saya lihat dengan mata saya sendiri, didoain nama hamba Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini menjadi minyak yang diurapi Tuhan. Kamu tetesin ya, kalau orang penyakit dalam itu harus masuk ke dalam mulut gitu. Jadi sel-sel tubuh kita masuk gitu minyak urapannya. Saking saya mau sembuh itu 1 gelas saya minum. Saya kan nggak tahu udah. Nah pulang dari gereja saya dibeliin Alkitab sama ibu ini. Waktu itu kan saya nggak pernah buka Alkitab gitu kan. Dan saya dibeliin Alkitab, dibawa saya ke Gramedia. Saya dibawa ke Gramedia, baca ya Irma, kata dibilang gitu. Waduh, saya mau gimana ini, saya bawa Alkitab gitu kan. Mau nggak mau karena ibu ini baik, saya bawa pulang. Saya bawa pulang, saya taruh di bawah baju itu Alkitab. Saya taruh di bawah baju. Saya kagak mau buka. Lah udah pulang loh Neng, kata emak saya. Iya Mak udah pulang, orangnya baik Mak, kata kita bilang begitu. Ini minyak Mak, Irma kasih minyak. Ya udah Ir, katanya. Mak Irma mau mandi. Lu mau mandi? Mas sampai bingung. Mandi Mak, nggak apa-apa Mak mandi, kata gitu. Kata itu suruh mandi nggak apa-apa, berarti kita punya iman, katanya gitu. Ini minyak ini suruh taruh di air, kalau kita mau mandi kita suruh doa gitu. Mandi Mak, Irma mandi. Udah tuh mak saya dimasakin air anget dah. Saya di kamar penasaran, Nabi Isa itu siapa ya gitu. Kok 2 kali nemu orang Kristen dikit-dikit Nabi Isa, lah saya yang muslim malu. Cuman kenal Nabi Isa, tahu Nabi Isa itu bener Nabi, tapi nggak tahu sejarahnya seperti apa. Akhirnya saya ambil Al-Quran yang ada terjemahannya. Saya ambil Alkitab, saya kagak bilang Allah, saya kagak bilang Tuhan Yesus. Kagak, saya nggak bilang Allah, saya nggak bilang. Agama ada 5. Semua agama pasti bilang agamanya benar masing-masing. Ya, mau dibilang apa ke apa, kagak ada yang salah. Pasti dibilangnya agamanya paling benar. Ada 5. Makanya saya nggak bilang Yesus, saya kagak bilang Allah. Saya cuma bilang di saat itu, Tuhan pencipta bumi dan langit. Yang mana ini yang benar? Yang benar yang ini, apa yang ini? Saya udah kagak mau ikut ketemu-temu ini, kok saya ketemu lagi gitu. Saya mulai buka Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Saya baca artinya. Ya Allah ya Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, di situ saya baca. Saya buka Alkitab. Ini secara daging, saya ini kan nggak sekolah ya, maksudnya sekolah sampai 2 SMP, tapi lulusan SD berarti kita ini. Saya buka Alkitab, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya buka Al-Quran. Al-Quran mengakui Injil. Taurat, Jabur, Injil, terakhir Al-Quran. Saya buka Alkitab,
Firmanku tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya komplain. Kalau memang ini Injil ini kagak berubah dulu, sekarang, sampai, kenapa ada Quran? Saya mulai baca Matius 7 ayat 15. Seingat saya sih itu ya. Waspadalah akan nabi-nabi palsu menyamar seperti domba. Nggak taunya dia adalah serigala. Dari buahnya lah kamu bisa melihat. Buah yang baik menghasilkan yang baik, dan buah yang buruk itu menghasilkan keburukan. Intinya seperti itu. Saya buka lagi. Jikalau kamu takut tidak adil pada istrimu, nikahkanlah 1, 2, 3, selebihnya boleh 4 kali, gitu kan? Jadi di saat itu saya jelek gitu. Waduh, saya makan nggak mau dimadu, biar kata jelek-jelek begini kita nggak mau dimadu. Saya buka lagi Alkitab, makin saya penasaran gitu. Orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit, dan yang lebih saya yakin banget, Rasul Paulus bilang begini, sia-sia iman orang Kristen kalau Yesus nggak bangkit. Di situ saya langsung, oh iya. Saya ingat kalender itu kan, kalau tanggal merah ada kenaikan Isa Al-Masih, kebangkitan Isa Al-Masih, Yesus itu benar-benar bangkit. Makanya sekarang orang mau percaya kek, mau kagak kek, nggak dipaksa gitu. Karena memang Tuhan juga kagak rugi kagak diikutin manusia gitu. Jadi Tuhan yang panggil. Hanya orang yang punya hati Bapa itu pasti connect sama Bapaknya gitu kan. Nah, jadinya saya langsung di situ. Oh iya, Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus adalah Tuhan. Saya nggak panggil lagi Nabi Isa. Saya langsung urapi badan saya. Dan ini benar-benar karena nama Tuhan itu kan berkuasa. Diuji nama Tuhan itu. Kalau memang dia Tuhan atau tidak Tuhan, saya uji. Tuhan Yesus, sembuhkan saya Tuhan Yesus. Nggak minum obat satupun. Saya nggak minum obat satupun. Emak saya juga ngelihat. Cuman pakai spray tuh emak saya tuh habis tuh spray emak saya. Dikasih, jadi nggak pakai perban, spray yang adem diganti. Jadi saya udah mulai bisa pakai bra, badan saya udah mulai agak gemuk. Muka juga tadinya kan di sini pada bersisik nih. Pada bersisik, puji Tuhan ini begini juga ya. Bukannya GR gitu, udah cakep banget ini mah, kalau kata saya dulu makan jelek banget ini kita. Ini begini udah senang banget ini kita. Pokoknya itulah kesaksian saya. Dan puji nama Tuhan, saya sembuh, mama saya lihat, ayah saya lihat, gitu kan. Di situ ayah saya lihat, nah disitulah ayah saya mulai bener-bener dari yang namanya galak saya sampai ditendang sama ayah saya. Kok balik lagi kok? Dia nggak tahu karena selama itu saya pakai minyak. Dia udah liatin saya mulai bertantang, bertinting gitu, sembuh gitu. Saya udah sembuh tuh ya. Udah bergaya, jalan, pokoknya udah pakai baju bagus gitu. Rambut ini tadinya kagak begini nih saudara-saudara ya. Tadinya rambut kita cool mulu, setahun setengah kita kagak pernah mandi. Tuh. Anak kita 4. Katanya nih rambut masih tebal aja nih, kita puji Tuhan ini pernah dipegang ini sama Tuhan Yesus nih. Ya bener-bener Yesus itu bener-bener hidup. Pokoknya Tuhan Yesus bener-bener hidup saudara-saudara. Jangan pernah ragu sedikit pun. Di sini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan ya. Nggak mau mencari keuntungan saya memberitakan Injil, emang tugas saya gitu. Bahaya, kita masalah bawa nama juru selamat. Kalau kita macem-macem, urusannya udah sama Tuhan. Bahaya deh pokoknya kita bener-bener kesaksian nggak ada ditambah-tambahin, kagak kita kurang-kurangin. Kita cuma pengen berbagi biar saudara-saudara yang di dalam Tuhan jangan pernah ninggalin Tuhan. Hidup di luar Tuhan itu bahaya. Ya saudara-saudara, ini saya udah kelamaan ini kita bersaksi, panjang banget ini. Ntar di episode kedua dah. Ya.